Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di ibadah tengah minggu. Sebelum kita memulai sharing kita pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, hanya di dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah isi hati-Mu disampaikan. Biarlah kehendak-Mu disampaikan kepada kami semua. Dan biarlah apa yang hamba ucapkan, apa yang keluar dari mulut hamba, itu dari hati-Mu sendiri. Terima kasih banyak ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai riset. Seperti kita tahu, riset itu memiliki arti dikembalikan kepada rancangan yang semula. Itu kalau dalam apa yang kita pahami, tetapi secara luas riset itu adalah bagaimana sesuatu dikembalikan ke titik nol. Bagaimana sesuatu dikembalikan ke titik semula. Riset ini bisa berbagai macam hal. Misalnya handphone, gadget kita, sistem kantor perusahaan kita seperti apa. Jika kita mau membentuk sesuatu yang baru, tentu kita harus meriset. Memang ada kalanya harus kita upgrade, kita rubah, itu bisa. Tetapi jika terlalu rumit, jika terlalu banyak masalah, biasanya akan lebih baik jika diriset. Demikian pula dengan hidup kita, saudara-saudara. Sekarang kalau kita melihat hidup kita hari ini, bagaimana kita menilai diri kita? Karakter kita, cara hidup kita. Tentu hal ini adalah sesuatu yang harus dengan jujur, dengan hati yang terbuka untuk dapat kita nilai. Satu hal yang menjadi acuan kita adalah cara hidup Kristus. Cara hidup seperti Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya role model atau target di mana kita harus mengarahkan diri kita. Tetapi yang jadi masalah adalah hari ini ternyata hidup kita masih jauh atau bahkan sudah melenceng jauh dari kehidupan yang seharusnya dikehendaki oleh Bapa. Dunia dengan segala keindahannya, tanpa disadari oleh manusia, itu terus memblurkan, itu terus membuat fokusnya itu menjadi hilang. Fokus hidupnya itu menjadi hilang. Karena memang dunia partnya seperti itu. Itulah part dari dunia, part dari iblis. Bagian dari iblis itu memang untuk menjauhkan kita dari kehendak Bapa. Bukan membuat kita menjadi orang jahat, tetapi membuat kita jauh dari rancangan Allah semula. Nah, kita harus menyadari bahwa selama ini sebenarnya kita dididik oleh dunia. Dari kecil tentu saudara-saudara pasti memiliki banyak masukan. Dari orang tua, teman, dari lingkungan, dari tempat kita belajar, pendidikan kita. Apalagi sekarang kita banyak menerima masukan dari gadget, sosial media. Dan dari berbagai macam media, itu sangat mewarnai kita. Kita harus menyadari sebagai satu hal yang pertama. Kita harus menyadari hal ini. Aku didik oleh dunia. Karena kalau kita gak sadar, saudara-saudara, kalau kita gak sadar,
berarti kita terjebak di dalam kehidupan yang sebenarnya jauh dari kehendak Bapa. Satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari jebakan yang dunia sudah ciptakan, itu adalah kita menyadari bahwa aku di dalam didikan dunia selama ini. Aku di dalam didikan dunia selama ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus dari cara hidup patroparadoto, filosofi hidup, cara kita menyelenggarakan hidup yang sia-sia. Dikatakan sia-sia di sini bukan berarti jahat. Dikatakan sia-sia di sini bukan berarti membuat kita menjadi orang yang amoral. No, enggak kok. Kita tetap jadi orang yang baik. Karena apa yang diwariskan dari orang tua kita, tentu itu adalah sesuatu yang mereka pandang baik. Meskipun belum tentu semuanya baik. Tetapi itu yang mereka pahami. Itu yang mereka pahami, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita diwariskan bagaimana menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang mengabdi kepada orang tua. Menjadi orang yang harus baik kepada semua orang. Bekerja keras, jujur. Tentu itu kan bukan hal yang buruk kan? Itu hal yang baik loh. Tetapi menjadi sia-sia ketika kita tidak diarahkan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itu yang dikatakan sia-sia. Tapi bukan berarti baik ya. Itu baik. Tetapi kebaikan ini menjadi sia-sia kalau kita tidak meresponi keselamatan, penebusan dengan darah yang mahal ini. Ini menjadi sia-sia. Tentu mereka yang meresponi penebusan kematian Tuhan dengan darah yang mahal ini pasti akan baik, pasti. Tapi mereka yang baik belum tentu menghargai penebusan Tuhan. Belum tentu. Nah, kita dididik dengan cara hidup seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan itu tentu bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Karena kan kita belum tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kita belum tahu. Kita hanya menerima masukan terus. Kita menerima terus. Tanpa kita bisa memilih. Semakin kita besar, semakin kita dewasa, semakin kita memahami pengertian akan kebenaran, semakin bertambah juga kedewasaan mental kita. Kita jadi tahu, oh ini yang salah, ini yang benar. Ini yang harusnya aku lakukan, ini yang gak harusnya aku lakukan. Tetapi masalahnya, ketika kita sudah menyadari di umur-umur tertentu, misalkan let's say udah 30-an, udah 40 atau 50, ini bukan berarti telat ya Bapak Ibu. Kalau ada yang umurnya sekian, bukan telat. Tetapi ada effort, ada perjuangan, ada usaha yang besar untuk kita bisa merubah patroparadoto ini agar kita bisa menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Karena itu yang hal pertama, berbicara mengenai kita meriset kehidupan kita, adalah kita harus menyadari ini dulu. Aku dididik oleh dunia. Karena aku sadar aku dididik oleh dunia, aku harus berubah. Nah ini dia. Poinnya adalah bukan sekedar menyadari, tetapi aku harus melangkah ke sebuah filosofi hidup yang baru. Tentu filosofi hidup yang berkenan, yang membuat kehidupanku menjadi gak sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kita terdidik oleh dunia, sadari juga kita bukan hidup dalam rencana Bapa selama ini. Tetapi kita hidup dalam rencana kita yang kita terima dari dunia dengan segala standarnya. Dengan segala standarnya. Dari segi tabungan harus sekian, gaji harus sekian. Oh itu gak apa-apa memang. Memang itu gak disalahkan juga. Memang kita, zaman sekarang kita hidup, itu memang butuh duit kok.
Kita masa mau makan bayar pakai apa? Pakai daun, pakai doa? Kan enggak juga. Kita harus bayar pakai duit memang. Tetapi kita bukan hidup untuk itu, walaupun kita hidup menggunakan itu. Kita hidup menggunakan uang bukan berarti kita hidup untuk uang. Nah, ketika kita memiliki sebuah filosofi hidup dari dunia dan kita mengenakan itu, kita sudah berjalan di luar kehendak Bapa. Di luar kehendak Bapa. Dan di luar kehendak Bapa pasti berujung kepada keterpisahan dari Allah selamanya. Tentu saya berkata ini bukan berarti saya syarat dengan ancaman. Saya justru paling gak mau, saya paling menghindari untuk mengancam-ancam ketika menyampaikan firman seperti ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada sebuah konsekuensi. Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan agar kita bisa menghadapi kekekalan dengan wajah yang tersenyum. Ada konsekuensinya nanti di sana. Nah, untuk itu kita mendengarkan firman pada hari ini untuk apa? Agar kita bisa hidup benar. Agar kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk berubah. Untuk meriset diri kita. Agar kita bisa dimuliakan. Agar roh yang kita miliki, yang ada dalam diri kita kembalikan kepada Bapa segala roh. Karena itu saya katakan tadi, sadari. Yang pertama kita terdidik oleh dunia, dan yang kedua sadari karena itu kita hidup di luar rencananya. Menyadari dua hal ini, saudara-saudara sekalian, tentu hal ketiga harus sangat kita kenakan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, di sini tentu kita harus sadar bahwa kalau kita sudah menyadari hidup kita di luar rencana Bapa selama ini, kita sudah sangat banyak diberikan masukan oleh dunia yang tentu semangat spiritnya berbeda daripada apa yang Tuhan bawa 2000 tahun yang lalu. Kita harus menyadari bahwa aku harus mengosongkan diri. Nah, ini dia. Ini yang menjadi satu poin yang harus kita highlight. Harus kita highlight. Mengosongkan diri. Artinya adalah ketika kita mampu meletakkan, meninggalkan semua filosofi hidup kita yang sia-sia yang tadi dikatakan di 1 Petrus 1 tadi. Kita menanggalkan itu, kita mengosongkan diri kita menjadi sebuah bejana yang Tuhan bisa terus curahkan rencananya. Curahkan terus kehendaknya dalam diri kita. Tapi kalau kita gak kosong, luber, Bapak Ibu, luber tumpah. Karena itu konsekuensi mengiringi Tuhan adalah meninggalkan kehidupan yang lama. Meninggalkan kehidupan yang sia-sia. Nah, kalau kita mulai membahas mengenai mengosongkan diri, di sini orang cenderung mulai agak ngerem dikit. Yang awalnya ngegas, setuju. Aku setuju nih, khotbahnya bener nih. Aku setuju nih beribadah di sini nih. Aku setuju nih. Oke, setuju. Tetapi sering saya katakan bahwa persetujuan di akal, pengaminan akali yang ada di nalar kita itu tidak memerlukan harga untuk dibayar. Karena sekedar setuju. Aku setuju, iya, di pikiran aja setuju. Bagus sih, saya juga gak bilang ini jelek, ini bagus. Memang step awalnya adalah setuju dulu. Tetapi ingat, saudara-saudara, setuju itu bukan berarti harus membayar sesuatu. Itu harus setuju, itu hanya setuju. Jadi bukan berarti kita bukan berarti kita stop hanya dengan persetujuan. Selanjutnya, sebuah langkah dari persetujuan pikiran adalah apa? Mengosongkan diri. Mematikan kedagingan kita.
Bagaimana kita bisa melangkah dalam rencana Bapa, mendanggalkan rencana kita sebagai manusia yang diberikan standar oleh dunia. Ini dia yang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah, saudara-saudara. Karena di sini mulai ada harga yang harus dibayar, mulai ada harga yang harus dikeluarkan. Bukan duit, bukan kesibukan kita di gereja, bukan. Tapi bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita. Di sini yang Tuhan selalu bilang, berjuanglah, berusahalah. Kenapa? Di sini harus berusaha. Karena setuju gak perlu usaha. Dalam arti tidak perlu mematikan daging. Itu hanya iya juga ya, setuju ya. Memang itu bagus, sekali lagi ya, saya gak meremehkan persetujuan pikiran. Tetapi menjadi sia-sia kalau hanya setuju. Tetapi menjadi sangat bermakna kalau kita menghidupi apa yang kita setujui. Nah, disinilah poin terpenting dalam mengosongkan diri. Dalam meriset diri maksud saya. Sama seperti kalau kita punya handphone, kita punya gadget. Saat handphone kita udah banyak aplikasi, udah banyak foto, udah banyak chat, mungkin udah ada virus. Ini susah kita ngeberesinnya. Ini kita punya gadget Bapak Ibu. Ini kalau ada virus, udah ada berbagai macam foto yang misalkan ada 10.000 foto. Kita hapus 5.000. Kita mau hapus 5.000 foto di sini. Capek lah nyari satu-satu. Kadang-kadang udahlah saya hapus semua aja lebih gampang. Kadang-kadang seperti itu. Sama, udah ada virus di handphone kita, di gadget kita. Di laptop lah. Itu kita mau hapusnya gimana caranya? Mau buang virus itu? Pakai antivirus. Ya kalau antivirusnya menemukan virus itu. Karena kan virus itu terus diupdate. Dan kalau kita punya antivirusnya tidak ikut mengupdate, tidak ikut untuk diupdate, dia nggak bisa mendeteksi virus itu. Jadi kalah antivirusnya. Jadi kalah antivirusnya sama virus yang ada di gadget kita. Karena itu lebih baik kita reset. Karena itu di gadget ada istilah reset to factory setting. Back to factory setting. Maksudnya apa? Artinya adalah kita meriset gadget kita seperti semula. Seperti semula waktu dari pabrik keluar seperti apa sih? Nah seperti itu. Itu di wipe out semuanya. Dibersihkan. Semua yang ada data kita semuanya. Itu hilang. Dihapus. Demi gadget kita menjadi bersih dan bisa digunakan dengan sebuah settingan yang mungkin lebih baik. Jadi kita hati-hati fotonya nggak terlalu banyak. Kita kalau mendownload sesuatu harus hati-hati. Kita jadi berhati-hati di sini. Nah, tetapi untuk bisa memiliki kesempatan itu adalah meriset. Nah, diri kita riset dengan cara kita mengosongkan juga. Kita kosongkan semuanya. Bukan berarti kita membuang segala hal baik yang kita terima. Enggak masalah. Kita kenakan. Tetapi kita rubah. Di poin keempat yang saya mau akan bahas. Kita rubah fokus kita ketika kita mengosongkan diri. Kita mulai menerima kehendak Bapa. Kita mulai hidup dalam rencananya. Kita pun perlahan-lahan akan mengubah fokus kita. Dari yang untuk menyenangkan diriku di dunia, aku mau ini, itu, aku mau A, B, C, D. Berubah menjadi hidupku hanya untuk menyenangkan Bapa. Yohanes 4 ayat 34, makananku melawan kehendak Bapa. Fokus kita di kekekalan. Salah gak sih fokus di kekekalan? Ntar hidup kita jadi malas dong. Itu berarti fokus dia salah. Fokus dia bukan kekekalan kalau seperti itu. Dirinya sendiri. Karena dia malas, dia larinya ke sana. Tapi kalau orang fokusnya benar di kekekalan, dia akan memaksimalkan hidupnya. Kenapa? Karena aku harus memuliakan Bapakku dengan tubuh. Tetapi kalau orang malas dan menjadikan surga sebagai misalnya tempat pelarian, itu kelihatan kok. Dari apa? Dari cara hidupnya gak berubah. Tetap aja malas. Tetap aja jahat. Ngomongnya surga bisa gak? Bisa. Karena kan tadi persetujuan pikiran. Aku setuju. Tetapi kalau kita diperhadapkan untuk berubah, nah disitulah mulai
pasti ada yang berubah di dalam diri kita. Ini harga sebuah perubahan itu adalah kita harus menanggalkan segala yang telah kita miliki. Baru kita bisa fokus di kekekalan. Jadi kalau saya boleh ulas sedikit sebelum kita lanjut lagi. Yang pertama adalah sadari kita terdidik oleh dunia, Bapak Ibu. Dan yang kedua, saudara-saudara, sadari hidup kita ini bukan dalam rencana Bapa selama ini. Kalaupun sudah ada yang berjalan dalam rencana Bapa, good. Itu bagus, lanjutkan terus. Tetapi yang belum, ayo. Poin ketiga, kosongkan dirimu. Kosongkan diri kita. Riset diri kita. Itu poin ketiga. Poin keempat, Bapak Ibu, mengubah fokus. Ketika kita mulai mengosongkan diri kita, baru kita bisa mengubah fokus ke satu tujuan. Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita masih banyak fokus, susah kita mengejar fokus yang ini. Sama kalau kita sepertinya, contohnya kita mau makan di food court. Misalnya saya datang ke food court, saya mau makan kue tiaw. Aduh lapar nih, pengen makan kue tiaw nih, ke food court jalan. Ini tentu setelah PPKM ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang juga tutup, percuma. Akhirnya cuma lihat fotonya doang tapi gak ada makanannya. Akhirnya saya ke food court, mau beli kue tiaw. Karena banyak pilihan di sana, bingung jadinya nih. Itu kue tiaw, tapi sate babi kayaknya enak juga nih. Tapi ayam goreng mantep nih. Kayak bakmi juga asik nih. Steak juga boleh nih, jarang makan steak nih. Fokusnya jadi kabur, kenapa? Karena kita melihat yang lain. Kita melihat yang lain. Enak-enak juga yang lain ya. Kue tiaw kok jadi kurang kece nih. Kok kue tiaw jadi kurang mantep nih dibandingin sama sate babi misalnya gitu ya. Atau dibandingin sama bakmi misalnya gitu. Kok jadi kurang mantep nih kue tiaw nih. Kita lupa. Kita datang untuk apa? Kenapa? Karena fokus yang lain. Kita lupa datang untuk apa? Kenapa? Karena kita memandang yang lain juga. Itu sanggup menggantikan apa yang menjadi fokus utama kita. Nah, ketika kita meriset diri kita gak boleh mengubah fokus kita. Aku mau ini aja. Yang lain indah. Yes, indah. Dunia itu indah gak? Dunia itu indah. Punya duit indah gak? Indah. Punya rumah bagus? Bagus gak? Bagus. Nyaman gak? Nyaman. Tetapi kekekalan ini gak bisa digantikan oleh apapun. Hidup bersama Bapa itu gak bisa digantikan oleh apapun. Gak bisa. Kenapa? Karena ini yang kekal. Dan yang lain adalah yang sementara. Sungguh tidak bijaksana kalau kita mengalahkan apa yang kekal dengan apa yang sementara. Sungguh sangat tidak bijaksana. Mungkin lebay atau berlebihan kalau saya menggunakan kata bodoh. Tetapi kalau kita menyadari hal ini, tapi sudah telat waktunya ketika kita sudah menghembuskan nafas kita yang terakhir, dan kita baru melihat kekekalan, baru sadar. Sementara di dunia kita sudah mendengar suara kebenaran, berarti kita bukannya tidak bijaksana, tetapi bebal. Bebal. Tentu yang mendengarkan sharing saya hari ini bukan orang yang bebal kan. Tentu saudara-saudara adalah orang yang mau berubah kan. Karena itu kita meriset diri kita. Poin selanjutnya ketika kita sudah mengubah fokus, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah jangan berbalik. Se-ekstrim-ekstrimnya, segila-gilanya, sekuat-kuatnya kita, jangan pernah berbalik. Kenapa? Karena godaan itu akan terus ada. Di food court lihat kue tiaw, sate babi juga tetap di situ. Babi juga tetap di situ. Maaf ya, ini pakai contoh makanan karena tentu kita pernah ngalamin ini semua kan. Kita mau makan jadi berubah, mau makan ini jadi berubah. Tentu kita semua pernah mengalami hal itu kan. Apalagi kalau kita buka aplikasi ojek online ya. Wow, pilihan makanan banyak banget. Berubah semua jadinya fokus kita. Tetapi kalau kita sudah memilih satu untuk menjadi fokus kita, jangan kemana-mana dong. Udah itu aja. Jangan balik. Nah, ketika kita memilih untuk fokus, di sini dibutuhkan integritas. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan, yang lain juga tetap di situ. Kenapa? Karena kita masih hidup. Rumah mewah tetap ada, mobil bagus masih ada. Orang-orang kaya yang hidupnya nyaman walaupun di dalam kondisi seperti ini pun banyak dan kita melihat indah ya. Iya, mereka masih ada. Kenapa? Kita masih sama-sama hidup di dunia.
Karena itu semua masih bisa kita lihat. Di sini dibutuhkan integritas. Sebuah keinginan yang kuat, ekstrim banget. Saya gak mau balik. Saya gak mau balik. Nah, disinilah dibutuhkan apa? Ketekunan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketekunan. Untuk apa? Belajar firman. Belajar firman. Ketekunan apa lagi? Ketekunan dalam bertemu dengan Allah, membangun mezbah setiap hari. Dan yang ketiga, ketekunan dalam apa? Ketekunan berada dalam satu komunitas yang benar. Itu butuh ketekunan juga loh, memiliki satu komunitas yang benar. Memilih mana komunitasku yang membuatku bertumbuh. Bukan karena semua komunitas itu pasti benar. Pasti ya baik, mungkin bisa baik. Tapi kalau benar belum tentu. Walaupun komunitas gereja, ngumpul di gereja, pasti benar, belum tentu. Apa dasarnya saya bicara seperti ini? Selama kita bergabung di suatu komunitas, hati kita semakin terarah ke surga gak? Semakin mau berkenan gak? Ketiga, semakin berubah gak hidup kita? Itu faktor-faktornya. Jangan berkomunitas ke gereja senang-senang, kita ngumpul terus, berarti benar. Mau berubah nggak? Kalau nggak berubah percuma. Itu filosofi yang sia-sia, memiliki teman yang banyak. Tetapi sia-sia kalau tidak membuat kita seperti Kristus. Jadi sia-sia Bapak Ibu. Hati-hati. Bertumbuhlah dalam komunitas yang benar. Tekunlah mendengar firman. Tekunlah untuk bertemu dengan Tuhan. Aduh, 3 hal ini kalau kita penuhi ya saudara-saudara, aman. Bukan aman kita akan kaya, enggak. Belum tentu maksud saya. Tapi aman karena kita dalam sebuah track yang benar. Itu dia. Aman dalam sebuah track yang benar. Kita harus menyadari bahwa memang kita bukan diciptakan untuk bisa nyaman di dunia ini. Bisa menikmati dunia bisa, tapi bukan untuk nyaman. Kita menikmati, tapi kenyamanan kita harus tetap dalam Tuhan. Karena itu ada satu lagu yang saya mau nyanyikan buat Bapak Ibu sekalian. Begini kata-katanya Bapak Ibu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Semua dari Allah. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu, oh hidupku milikmu. Bukan milik kita loh. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, semua yang nanti pasti akan pergi. Semua akan pergi, siapapun dan apapun. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi.
kita berasal dari mana. Kita harus sadari itu. Dan setelah itu kita tahu kita akan kemana. Kita pertaruhkan semua yang nanti akan pergi. Kita pertaruhkan semua yang nanti akan kita tinggalkan. Kita pertaruhkan itu. Jangan sampai kita berani mempertaruhkan apa yang kekal demi yang sementara. Kebalik. Kita harus berani mempertaruhkan apa yang sementara demi yang kekal. Kita gak akan menyesal melayani pribadi yang abadi. Oh, gak akan nyesel. Percaya deh. Gak akan nyesel. Kenapa? Karena di saat semua meninggalkan kita, hanya dia yang ada. Hanya dia yang ada. Masa kita gak mau sungguh-sungguh sih? Sombong banget kita gak mau sungguh-sungguh. Siapa sih kita? Orang yang paling kaya pun kena COVID gak bisa bikin apa-apa. Ada satu orang yang kaya banget yang saya dengar ceritanya baru kemarin. Saya memang gak boleh menyebutkan namanya dan saya juga lupa namanya siapa. Mungkin ada di berita, saya juga gak tahu karena saya gak dengar di berita, saya dengar dari orang. Dia punya premi asuransi 200 juta per bulan. 200 juta. Tentu pasti hartanya mewah, banyak. Tetapi 4 hari kena COVID, meninggal. That's life. Itu hidup. Kalau seperti itu mau apa lagi kita? Bukan berarti saya meremehkan atau merendahkan bapak atau ibu yang meninggal ini. Enggak. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau share ke saudara-saudara. Yang sementara tidak akan bisa menjaga kita. Karena itu dikatakan, itu semua adalah hal yang sementara. Hal yang bohong. Hal yang bohong. Dikatakan sementara karena memang gak mungkin kekal. Karena itu yuk kita berubah. Aduh Bapak Ibu, saudara-saudara, ayolah berubah. Buat yang sudah berumur maupun yang muda, teman-teman semua, ayolah kita berubah. Let's we reset our life. Buat diri kita kembali kepada rencana pabrikan semula. Back to factory setting, balik kepada rancangan pabrik, which is pabrik kita adalah Allah. Dan kita hidup oleh Allah. Di dalam diri kita ada Allah. Dan hidup kita hidup dalam rencana Allah. That's it. Kita mereset hidup kita untuk kita berjalan ke arah situ. Dan pasti kita akan dijaga. Orang kita kasih pasti dijaga. Itu bonus. Gak usah pusingin hal itu udah otomatis. Karena dia Bapa. Dia tahu segala hal yang kita butuhkan, termasuk menjagai orang yang kita sayang. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara, yuk kita riset diri kita. Kita masih punya waktu. Bersyukur yang masih bisa bernafas hari ini. Yang masih bisa berpikir. Walaupun duit menipis, kantong kering, tetapi modal untuk berubah adalah bernafas. Karena selama masih bernafas, kita masih berubah. So, sekali lagi selamat berjuang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Sama-sama kita berjuang. Bapak Ibu gak sendirian, saudara-saudara, teman-teman gak sendirian. Ada saya juga, ada Bapak Gembala dan semua kita terus bergandengan tangan dengan saudara sekalian untuk berkenan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapakku, kami hanya mau berubah. Kami hanya mau taat ya Bapak. Karena itu dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami untuk Kau bentuk. Kami mau meriset hidup kami ya Bapakku. Agar kami menjadi utuh, menjadi sebuah wadah yang kosong yang bisa Kau curahkan kehendak. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, satu pesan lagi buat Bapak Ibu. Kita gereja akan terus membantu orang-orang atau teman-teman atau rekan-rekan yang hidup dalam kesusahan. Jadi persembahan yang Bapak Ibu berikan, percayalah akan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena DNA kita adalah membantu. Tidak mungkin kita seperti ini kalau kita gak bantu orang. Karena itu Bapak Ibu juga kalau bisa membantu orang lain, bantulah mereka. Bapak Ibu yang memiliki duit lebih, ayo kita bantu orang lain. Kalau gak punya gak masalah.
Yang penting satu hal ya, terus bertumbuh. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.